Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinacek ing sama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya, orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Norman sebagai Badrawati, Ganevin sebagai Ki Gumbang, Yati Indra sebagai Pepetan, Aris sebagai Pamegatsi, Herman sebagai Kiai Pangon, Heristiono sebagai Taur Pawasan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
panjang. Tarikan nafas itu terasa berat sekali. Badrawati menebar pandangannya ke arah laut lepas. Namun di sana, kapal yang ditumpangi Kamaswara semakin jauh melaju ke arah barat. Di sebuah rumah, kesibukan dari keluarga yang sedang tertimpa musibah itu semakin meningkat. Seorang pemuda nampak semaput dan menjadi gotongan. Apakah aku kelihatan sakit, anak Ger? Benar, Paman. Sesak napasku, anak Ger. Aku mengalami kesulitan bernapas dan tersengah-sengah. Apakah setelah Paman berganti nama menjadi Donopati, penyakit itu sembuh? Ya, mungkin itu sebuah kebetulan saja. Sakitku sembuh, namun sebagian orang telah terlanjur suka memanggilku dengan nama yang lama, Wakut. Ya, mengapa kalian turun dari kapal itu? Kami perantau, Paman Donopati, yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain oleh dorongan ingin melihat jembarnya dunia. Apa yang kami dengar tentang kegelisahan yang melanda desa ini menyebabkan kami memutuskan untuk turun dari kapal untuk melihat dan mendengar apa yang terjadi. Kami melihat Paman nampaknya menyimpan beban di hati. Apakah Paman keberatan untuk menceritakan kepada kami? Aku merasa sedih memikirkan anakku. Putra Paman? Benar. Apakah putra Paman juga menjadi salah seorang korban dari kebiadaban orang berambut putih itu? Ya, secara tidak langsung begitu. Mengapa? Anakku lelaki. Oh, lalu? Mestinya si Areh yang bunuh diri itu pada 2 bulan yang akan datang menjadi menantuku. Anak lelakiku sangat terpukul. Dia seperti orang yang gila karena kejadian ini. Badrawati dan Lare Angon mengangguk-angguk. Di antara orang-orang yang sibuk di rumah duka itu, memang terlihat seorang pemuda yang sempat kehilangan kendali dan segera diamankan beberapa orang tetangganya. Rupanya pemuda itu adalah anak lelaki Ki Donopati. Badrawati dan Lare Angon saling berpandangan dan kemudian membuang tatapan matanya ke laut yang luas. Tadi aku melihat seorang pemuda yang sempat kehilangan kendali dan bahkan semaput dan menjadi gotongan. Itukah putra Paman? Benar, anak Mas. Namanya? Nama anak lelakiku Swadono. Dari kecil ia bermain-main dan bersahabat dengan Ari. Persahabatan yang bersemi di hati mereka dan kemudian berubah menjadi benih-benih cinta. Ya, kami para orang tua mengestoni, memberi restu dan bahkan mengikat hubungan mereka. Baik aku maupun kedua orang tua Ari sama-sama berharap agar mereka nantinya bisa menyambung garis keturunan kami. Kasihan. Ya, aku bisa membayangkan anak lelakimu itu tentu merasa sangat kehilangan. Ya, barangkali memang sudah nasibnya. Takdir yang datang ada kalanya memang tak terduga dan mengejutkan. Ada berapakah gadis-gadis yang menjadi korban dari pedukuhan ini, Paman Donopati? 4 orang. Itu yang diketahui. Yang tidak diketahui karena mungkin malu atau mungkin lebih banyak lagi. Kami semua para penduduk padukuhan ini berusaha menjebaknya. Namun orang itu sepertinya tahu kalau akan dijebak. Ia kemudian tak pernah muncul lagi. Ya, mungkin sekarang mencari korban yang lain di desa-desa atau padukuhan yang lain. Sebenarnya, kapan terjadi peristiwa itu, Paman? Ya, sudah lebih dari 2 pekan yang lalu. Sebenarnya anak lelakiku tidak mempersoalkan keadaan Ari. Namun Arihlah yang kemudian kehilangan kendali. Ari merasa dirinya sudah tidak pantas lagi untuk mendampingi anakku. Dan kemudian, semalam ia tiba-tiba lepas dari penjagaan, lari sifat kuping, dan kemudian ambyur di tebing sana itu. Wah, sedemikian banyak orang yang dinodai. Sedemikian banyak gadis-gadis yang diperkosa. Kalau hal itu tidak segera dihentikan, akan seperti apa nantinya? Gadis-gadis itu tidak diperkosa, nak Mas. Termasuk Ari. Ia juga tidak diperkosa. Lalu? Pemetik kembang itu benar-benar mempunyai kemampuan meluluhkan hati korbannya. Gadis yang semula tidak mau, menjadi mau. Dan baru menyesal setelah kejadian memalukan itu menimpanya. Pemetik kembang itu juga menggunakan cara yang lain. Cara apa itu? Mungkin membingungkan. Akan tetapi aku menyebutnya, mengiriminya mimpi.
mengiriminya mimpi. Iya. Beberapa hari sebelumnya, gadis yang akan menjadi korbannya bermimpi bertemu dengan pemetik kembang itu. Gadis itu digiring pada sebuah keadaan, ingin menjadikan mimpi menjadi kenyataan. Gadis itu kemudian terkejut ketika mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Lelaki yang semula hadir di dalam mimpi itu tiba-tiba benar-benar muncul di depannya. Nah, hal itu menyebabkan gadis itu menjadi pasrah dan tidak mampu menolak ajakan lelaki keparat itu. Bukan main, ia menggunakan cara seperti itu. Iya. Bagaimana menurutmu, Badrawati? Sebuah cerita yang menyeramkan, Paman Lareangon. Kita harus segera bertindak. Kalau kita tidak segera memburu orang berambut putih itu, maka akan semakin banyak gadis-gadis yang akan jatuh menjadi korbannya. Kita bisa membayangkannya. Apa yang bisa dilakukan oleh para penduduk untuk mencegah sepak terjangnya? Bahkan andai kata pemetik kembang itu melakukan dengan kekerasan sekalipun, siapa yang bisa menghalanginya? Jika benar dugaan Kameswara bahwa orang yang berambut putih itu memiliki Raja Kalacakra, maka siapa yang akan sanggup menghadang sepak terjangnya, Badrawati? Itu yang dari tadi aku pikirkan, Paman Lareangon. Harapan satu-satunya hanya ada pada kita dan Paman Kameswara yang mampu merendam perbuatan terkutuk itu. Jadi bagaimana? Kita tinggalkan tempat ini. Kita tidak perlu berpamitan kepada mereka. Kita menghilang begitu saja. Kalau kita berpamitan, malah akan merepotkan. Mereka merasa berhutang budi kepada kita. Ya, aku sependapat. Kita tinggalkan tempat ini. Kita mencari keterangan dari padukuhan-padukuhan yang lain. Akhirnya Badrawati dan Lareangon pergi dengan diam-diam dan tanpa diketahui siapapun. Kedua orang itu sudah membulatkan tekad untuk memburu orang berambut putih yang benar-benar telah keterlaluan perbuatannya itu. Di pagi itu pula, di desa Puring. Hai, teman-teman! Teman-teman, ada apa? Lihat ini, punya siapa yang hanyut ini? Itu bukan punyaku. Punya siapa? Siapa saja. Punyaku tidak buluk seperti itu. Itu punyaku. Coba diambil, nanti hanyut. Biar saja, memang aku buang. Hati-hati membuang benda pribadi semacam itu. Jika ditemukan jejaknya, bisa gawat. Benda pribadi itu memang sengaja dibuangnya. Ia memang berharap benda pribadi itu ditemukan jejaknya. Nampaknya kau turun ke sungai sendirian, Mengisti? Iya. Mengapa? Sesanti membantu ibu memasak, maka hanya aku yang turun ke sungai mencuci semuanya ini. Aku juga tidak melihat Pepetan. Iya. Dari tadi sebenarnya aku juga membatin hal itu. Bukankah kemarin Pepetan berjanji akan turun ke sungai dan kemudian bersama-sama akan mencari dedaunan untuk jamu? Apakah kira-kira ia sakit? Tidak tahu. Mungkin. Bagaimana seandainya sepulang dari mandi dan mencuci ini, kita menengok rumahnya? Boleh. Di samping itu, aku ingin menceritakan sesuatu yang luar biasa kepadamu. Sesuatu apa? Semalam, aku mengalami kejadian yang sangat aneh. Kejadian apa? Nanti, kalau semua teman sudah pada pulang, aku akan bercerita. Ayo sekarang, Kungkum. Beberapa orang gadis desa Puring sibuk dengan cuciannya. Bukan hanya mencuci pakaian, tetapi juga mandi, membersihkan diri di gemericik air yang bening. Ada pula dua orang gadis yang berenang di bagian yang agak dalam. Tak seorang pun dari para gadis itu yang menyadari bahwa dari kejauhan, bersembunyi di balik rimbunya semak belukar, seseorang mengintip kegiatan mereka. Seseorang itu berambut putih. Benar-benar sebuah pemandangan yang indah dan menggairahkan. Membuatku merasa betah untuk tinggal di sini lebih lama. Gadis-gadis cantik berkulit kuning, mandi di air yang jernih, berenang seperti ikan. Hanya orang yang terhormat saja yang berhak menyaksikan. Orang terhormat itu adalah aku. Gadis yang sedang berbicara dengan Lambang Sari itu, wah, cantik sekali. Ya, tunggu saja.
Aku akan mengirimkan mimpi yang membuainya saat kau benar-benar sudah terbuai, Endo. Aku akan datang menyergapmu. Aku adalah serigala dan kau hanya seekor kambing. Ya, tunggu saja. Sekarang hanya tinggal kita berdua yang berada di sini. Tidak ada siapa-siapa lagi yang mendengar pembicaraan kita. Berbicaralah. Aku mengalami kejadian yang luar biasa. Dan ayah ibuku menganggap kejadian itu hanya mimpi. Padahal tidak, Mangesti. Kapan itu? Tadi malam. Tepat saat kentongan Doromulu dipukul bertalu. Peristiwa apa? Aku sedang tidur lelap. Aku terbangun oleh sebuah tangan yang menyentuh pundakku. Hantu maksudmu? Bukan. Seorang pemuda telah berada di sebelahku. Seorang pemuda telah berada di sebelahmu, membangunkan tidurmu? Iya. Tolong, jangan tergesa mengambil kesimpulan seperti ayah dan ibuku yang tidak percaya pada kejadian itu. Seorang lelaki semalam membangunkanmu? Iya. Ia sudah berada di sebelahku. Ia berbaring di sampingku. Gila, aku terkejut sekali. Kau dinodai? Diperkosa? Oh, tidak. Ia hanya memperkenalkan diri kepadaku. Ia sabar dan lembut sekali. Lalu ia pergi begitu saja. Wah, bagaimana? Jangan-jangan ayah dan ibumu yang benar. Aku memaklumi sekali jika kau meragukan apa yang aku ceritakan. Tetapi aku bersumpah, Yang Batara Agung menjadi saksi bahwa apa yang aku alami semalam itu bukan mimpi, tetapi benar-benar terjadi. Gawat, ia masih muda dan tampan, meski rambutnya putih semua. Kau nampak terkejut, mengapa Mangesti? Pemuda, rambutnya putih semua? Iya. Bagaimana? Kau harus menghindarinya kalau kau tidak ingin celaka, Lambangsari. Ternyata apa yang dicemaskan ayah benar. Jadi, kau mempercayai ceritaku? Iya, aku percaya. Dan itu berarti sebuah keadaan yang sangat gawat bagimu. Orang berambut putih itu tentulah pemetik kembang. Aning Mangesti merasa cemas. Baliknya Lambangsari justru menjadi terheran-heran. Persoalan yang baru saja diceritakan Lambangsari itu baginya jelas bukan persoalan yang sederhana. Kekhawatiran ayahnya rupanya nyata. Pemetik kembang? Iya, pemetik kembang. Pemetik kembang bagaimana maksudmu? Tukang memetik kembang yang ditanam di kebun-kebun, begitu? Bukan, pemetik kembang itu hanya sebuah kiasan. Gadis-gadis seperti kita diibaratkan sebagai kembang. Dan orang itu gemar memetik, menodai. Hah? Persoalanmu benar-benar persoalan yang gawat, Lambangsari. Untung kau menceritakan hal itu kepadaku. Benarkah demikian? Kau harus datang ke rumahku. Biarlah ayahku nanti yang akan menjelaskan. Atau kalau tidak pada ayahku, kau boleh meminta keterangan kepada Paman Gumpang atau Paman Tawur Pawesan. Keduanya mengetahui betul apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang mereka ketahui? Paman Gumpang baru saja pulang dari Kasugihan. Paman Tawur Pawesan baru beberapa hari yang lewat pulang dari Kawunganten. Keduanya menceritakan kejadian di kedua tempat yang mereka kunjungi itu. Betapa ketenangan telah diguncang oleh munculnya orang tak dikenal yang gemar memetik kembang, menodai gadis-gadis. Jangan-jangan kau sudah dinodai? Tidak, belum. Jangan mengatakan belum. Kalau kau mengatakan belum, itu berarti kau berharap suatu saat pemetik kembang itu akan datang kepadamu dan benar-benar menodaimu. Jika itu terjadi kelak, kau akan mengatakan sudah. Jangan sampai hal itu terjadi. Kecemasan ayahku ternyata benar. Pemetik kembang itu singgah di desa Puring ini. Jangan-jangan bagaimana? Di antara para gadis di desa kita ini telah ada yang disantapnya. Wah, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Ceritakanlah lebih jelas apa yang dilakukan orang itu kepadamu. Atau apakah ia menyebut nama? Pamegat sih. Pamegat artinya cerai. Sih artinya asmara. Bisa diartikan mencerai-beraikan asmara. Nah, dari namanya saja sudah bisa ditebak apa maunya, bukan? Apa yang dilakukan kepadamu, Lambangsari? Menciummu? Ia mencium tanganku, kemudian mencium rambutku, mengusap pipiku. Nah, itu yang dilakukan di permulaan. Selanjutnya, yang diminta tentu lebih jauh dari itu.
Lambang Sari menjadi pucat pias mendengar penjelasan dari Hani Mangesti. Tangannya bahkan tiba-tiba menjadi gemetar. Sementara itu, Pamekatsih yang berada di balik rimpunya dedaunan mengikuti pembicaraan yang terjadi. Tanpa ada kalimat secuil pun yang tercecer, Pamekatsih menggeretakkan gigi. Itulah yang diceritakan ayah kepadaku, Lambang Sari. Kau tidak percaya? Iya, aku percaya. Bahkan tadi, ayahku dan Paman Pawesan pergi menghadap Ki Demang untuk melaporkan kecurigaan mereka. Jadi bagaimana? Aku sangat yakin. Nanti malam orang itu pasti akan datang mengunjungimu. Harus kau siapkan sebuah cara agar malapetaka mengerikan itu tidak terjadi dan menimpamu. Bagaimana caranya? Kau harus tidur dengan ayah dan ibumu. Dengan begitu, orang itu tidak mungkin mengganggumu. Atau menggunakan cara lain. Entah cara lain apa itu. Terserah kau sendiri. Tetapi ayah tidak percaya kepadaku. Aku akan melaporkan apa yang kau ceritakan ini kepada ayahku. Ayahku tahu persis dengan apa yang terjadi. Dan biarlah nanti ayahku yang akan berbicara dengan ayahmu. Sekarang, ayo kita tinggalkan tempat ini. Ternyata apa yang akan aku lakukan di desa Puring ini sudah ada yang mengetahui. Gadis yang berbicara dengan Lambang Sari itu bernama Mangesti. Orang tua gadis itu sekarang sedang menghadap Ki Demang. Apa kau pikir ada yang bisa menghalangiku? Apakah kau pikir kau sendiri akan bisa selamat dari tanganku, Mangesti? Kau tunggu saja, gadis manis. Kau akan aku buat gila. Kau akan kubingungkan karena merindukan aku. Tunggu saja. Malam nanti sebuah mimpi yang paling indah akan menyusup masuk ke dalam tidurmu. Manakala besok kau bangun, maka kau akan kebingungan dan selalu memikirkan aku. Selamat pagi, Paman Tohjali. Kau, Mangesti dan Lambang Sari? Paman melamun nampaknya, hingga tidak melihat kami datang. Sedang melamun apakah sepagi ini, Paman? Pepetan ada, Paman? Ada. Ia berada di dalam biliknya. Kebetulan kalian berdua datang. Aku sempat kebingungan melihat sikapnya hari ini. Aku tidak tahu apakah ia sakit atau bagaimana. Ya, pokoknya sikapnya benar-benar aneh dan tidak sebagaimana biasanya. Memangnya kenapa, Paman? Apa yang berada di dalam hati seorang gadis, orang tua ada kalanya tidak tahu. Matanya sembab, menunjukkan ia habis menangis. Ia tidak mau keluar dari dalam biliknya. Aku tanyai, ia tidak mau mengaku ada apa. Entah persoalan apa yang menyebabkan ia menangis, aku juga tidak tahu. Mungkin ia rindu pada adik-adiknya dan ibunya. Atau ya, entahlah. Kalau merindukan ibu dan saudara-saudaranya, rasa-rasanya juga tidak. Karena setiap saat ia bisa mengunjunginya. Bahkan baru beberapa hari yang lalu ia menengok mereka. Dari tadi aku bingung memikirkan, namun tak juga berhasil aku temukan. Kami akan menemuinya, Paman. Silakan temui dia. Cobalah kalian membantu mengorek keterangan apa yang dimauinya. Kalau ia menginginkan sesuatu, tak mungkin jika aku tidak bisa memenuhi keinginannya. Kalau misalnya ia ingin kawin, Paman? Aku tidak akan menghalangi. Sungguh. Aku bukan jenis seorang bapak yang mengatur jodohnya. Aku mungkin satu-satunya orang di desa ini yang mampu berpikir jauh ke depan. Menyerahkan jodoh kepada yang bersangkutan sendiri. Kalau memang itu yang diinginkan, katakan kepada Pepetan untuk tak perlu ragu mengatakan kepadaku. Suruh kekasihnya melamarnya, aku pasti merestui. Bagaimana kalau kekasihnya tidak seimbang? Tidak seimbang bagaimana? Melarat maksudmu? Ya, begitulah. Tidak apa-apa. Aku akan beri modal menantuku itu. Dan akan aku ajari bagaimana berdagang sapi. Menurut kalian, apakah itu persoalannya? Sebab biasanya
Kepada teman akrab, seseorang lebih terbuka. Pada ayahnya sendiri justru sangat tertutup. Kebetulan sekali, kami tidak mengetahui, Paman. Akan kami coba untuk membujuk Pepetan agar bersedia bercerita. Silakan. Ayo, masuk saja ke biliknya. Ayo, Lambang Sari. Lambang Sari dan Haning Mangesti masuk ke dalam bilik Pepetan. Kedua gadis itu merasa heran melihat Pepetan tidak bereaksi terhadap kedatangannya. Pepetan sedemikian larut dalam lamunan hingga seperti tidak tahu Mangesti dan Lambang Sari telah duduk sebelah menyebelahinya. Pepetan, ada apa denganmu? Kenapa? Pepetan, ini kami berdua datang. Kau kenapa? Ayahmu kebingungan dengan sikapmu. Lihat aku. Kau kenapa? Aku tidak apa-apa. Betul, tidak ada apa-apa. Iya. Tetapi matamu sembab, kelihatan sekali kalau kau habis menangis. Berceritalah kepada kami. Bukankah selama ini kita selalu menceritakan persoalan kita masing-masing? Kita selalu menyanggap beban bersama-sama. Aku tidak apa-apa. Sungguh. Benar, tidak ada apa-apa. Iya. Jangan bohongi kami. Kalau tidak ada apa-apa, pasti sikapmu tidak akan berubah seperti ini. Tolong. Kau bermaksud minta tolong apa? Tolong tinggalkan aku. Aku ingin sendirian. Itu bukan kebiasaanmu, Pepetan. Apakah kau sakit, Pepetan? Tidak, aku tidak sakit. Kau betul-betul tidak mau membagikan bebanmu kepada kami berdua. Aku tidak sedang menyangga beban apa-apa. Tolong, pulanglah. Biarkan aku sendiri. Sikap Pepetan membuat Lambang Sari maupun Haning Mangesti menjadi bingung. Kedua sahabat Pepetan itu hanya bisa saling pandang dan sibuk menduga. Mangesti menebarkan pandangan mata. Tiba-tiba tatapan mata gadis itu tertuju pada sesuatu. Nampak sederhana, tetapi bagaikan menyimpan makna. Ini kembang bukan? Iya. Kembang apa ini? Kembang melati. Aku sering datang ke sini, bahkan menginap di sini. Akan tetapi aku tidak pernah melihat kau menaburi tempat tidurmu dengan kembang melati. Dan ini, mengapa kembang ini seperti ini? Layu. Iya, mengapa? Aku telah meremasnya. Kembang itu layu. Pepetan, apakah sesuatu telah menimpamu? Kau tidak mau menceritakan kepada kami berdua, sahabatmu ini? Tidak. Aku tidak apa-apa. Yakin? Ya, aku yakin. Kalau benar tidak terjadi apa-apa, bagaimana kalau kau ikut kami? Kita rujakan di rumah Mangesti. Bagaimana? Aku tidak ingin kemanapun. Aku ingin sendiri. Baiklah. Ayo kita pulang, Lambang Sari. Pulang? Iya. Bukankah kau masih ada pekerjaan? Dan aku juga masih banyak pekerjaan. Kami minta pamit, Pepetan. Aku minta pamit. Bagaimana, Nduk? Wah, maaf, Paman. Pepetan tidak mau bercerita apapun kepada kami. Lalu? Kami berdua akan pulang dulu. Nanti kami akan kembali lagi kemari. Kami masih harus menyelesaikan pekerjaan di rumah. Kalau sudah rampung, kami akan kembali. Aku mohon diri dulu, Paman. Oh, iya. Sikapmu aneh, Mangesti. Apanya yang aneh menurutmu? Mengapa kau tiba-tiba mengajak pulang? Bukankah keadaan Pepetan seperti itu? Mestinya kita terus mengorek keterangan. Kita kan tidak sedang tergesa-gesa. Aku sudah menemukan jawabannya. Bagaimana itu? Aku berharap hal itu tidak terjadi. Akan tetapi nampaknya kecemasan. Cemas bagaimana? Pepetan telah menjadi korban dari lelaki yang semalam mengunjungimu, Lambang Sari. Begitu? Iya. Iya, kalau iya. Bagaimana kau mengambil kesimpulan? Kau mestinya bisa membaca perlambang. Perlambang apa? Aku tidak melihat perlambang yang kau maksud. Pepetan menaburkan kembang melati di tempat tidurnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pamekatsi dan bagaimana pula dengan Pepetan sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.